Abdul Somad ini luar biasa. Jujur saya mengagumi dia. Dia selalu kekinian, up to date gitu ya. Pada saat Nanggala 402 tenggelam, serta merta dia dan beberapa temannya menggalang dana. Saya tidak tahu ada berapa ratus juta yang sudah dikumpulkan. Belum usai Nanggala, terjadilah insiden di Masjidil Aqsa, Palestina, antara Hamas dengan Israel. Nah, Somad pun tidak mau ketinggalan. Dengan dalih mendukung perjuangan Palestina, dia kembali melakukan penggalangan dana. Ini luar biasa. Pertanyaannya sekarang, dana kapal selam itu dikemanakan? Kenapa tidak dana kapal selam yang jelas-jelas ditolak oleh TNI Angkatan Laut dan TNI, kenapa nggak dialihkan aja untuk Palestina? Kenapa harus membuat donasi baru? Nyai itu mau nanya sama kau ya, kan kau tempo hari pernah teriak-teriak, ayo dong kita galang dana untuk membeli kapal selam. Nah pertanyaan aku Somad, kau seorang ustadz, sekarang berapa jumlah dana yang terkumpul dari galang dana untuk membeli kapal selam? Kok Nyai nggak pernah denger beritanya kau mengumumkan sudah berapa jumlahnya, ya kan? Seorang ustadz kan tentu tahu arti jujur, transparan, ya kan? Nah lalu Somad, kau juga sekarang teriak-teriak, ayo dong kita galang dana untuk membantu saudara kita di Palestina. Nah ini Nyai mau tanya sama kau nih Somad nih, Nyai itu baca di media sosial bahwa statement dubesnya Palestina, katanya Palestina tidak pernah merasa menerima sumbangan dari para pendemo yang ada di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya Bapak Ibu punya kesempatan besar. Orang kalau mati ditanya Allah, mau tak hidup lagi? Orang yang mati itu akan hidup lagi, bisa. Dan kalau dia hidup, apa kata dia? Seandainya aku bisa hidup sekejap saja, semenit saja, sedetik saja, kalau kau bisa hidup lagi, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Coba Nyai mau nanya ke kau, coba kau jawablah ini ya pertanyaan aku ini. Apa hukumnya bagi umat Islam yang tahu agama, yang taat agama, ya, apabila kita memakan hak orang lain? Abdul Somad lagi-lagi bermanuver atas nama agama. Kisruh Palestina memang menjadi isu yang sangat sensi di Indonesia. Jualan agama untuk kepentingan tertentu, apalagi mengatasnamakan Muslim yang tertindas, sangat memikat banyak pihak untuk ikut berpartisipasi membantu. Donasi atas nama kemanusiaan, apalagi dibumbui dengan sentimen agama, cukup menggiurkan, seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad. Somad nampaknya tak pernah kapok. Sebelumnya setelah ramai investasi bodong 212 Mart, kini Somad kembali menyerukan untuk donasi Palestina. Sontak ini menjadikan berbagai kalangan mengkritik keras. Seperti politisi PDI Perjuangan Dewi Tanjung mengomentari penggalangan dana yang diserukan oleh Ustadz Abdul Somad atau UAS untuk membantu Palestina. Dalam komentarnya tersebut, Dewi Tanjung mengungkit soal penggalangan dana sumbangan untuk membeli kapal selam yang sebelumnya sempat diserukan oleh UAS. Uang galangan dana beli kapal selam saja nggak jelas. Sekarang si Somad mau galang dana untuk Palestina, ujarnya. Sebagaimana dikutip dari pikiranrakyatdepok.com dari cuitan di akun Twitter pribadinya @dtanjung15. Kader PDIP itu menilai sangat mudah jika penggalangan dana tersebut hanya terucap di mulut tanpa ada bukti. Dewi Tanjung lantas mempertanyakan publik yang masih percaya pada UAS, padahal sang ulama sempat menyebut bahwa virus corona adalah tentara Allah yang membinasakan kaum zalim. Namun, lanjut politisi PDIP tersebut malah ada sosok yang disebutnya sebagai kadrun yang justru meninggal lantaran terkena COVID-19. Kalau cuma ngomong sih gampang aja Tomat, membuktikannya paling susah.
Masih percaya sama si Somad yang katanya corona tentara Allah yang membinasakan kaum zolim, ternyata Kadrun yang mati, kata Dewi Tanjung menambahkan. Cuitan Dewi Tanjung, tangkapan layar Twitter @detanjung15 untuk diketahui, sebelumnya Ustadz Abdul Somad atau UAS mengajak jemaah untuk bersama-sama bersedekah membantu warga Palestina. Pasalnya, warga Palestina saat ini sangat memerlukan sejumlah kebutuhan seperti obat-obatan, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, UAS pun mengajak umat untuk berdonasi kepada warga Palestina yang kini tengah menghadapi konflik yang memanas antara Palestina dengan Israel. Mari bersama Ustadz Abdul Somad, bersama-sama kita satukan kekuatan, doa, dan solidaritas dukungan kita dengan sedekah terbaik kita. Demikian seruan untuk berdonasi yang disampaikan di akun Instagram @ustadzabdulsomadofficial. Sebelumnya UAS juga sempat menggalang dana untuk sumbangan membeli kapal selam bagi alutsista TNI Angkatan Laut. Penggalangan dana itu dipicu oleh insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang sudah berusia sangat tua. Namun, hingga saat ini belum ada kabar terbaru terkait kelanjutan penggalangan dana yang dilakukan oleh UAS bersama dengan Masjid Jogokarian, Yogyakarta itu. Sementara itu, politisi Mu'annas Alaidit menanggapi viralnya aksi penggalangan donasi untuk membantu Palestina yang ternyata diduga bodong. Oknum yang melakukan penggalangan donasi diduga bodong yang pro-Palestina disebarkan lewat media sosial. Hal ini tentu membuat masyarakat Indonesia kembali geram dengan ulah para penipu tersebut. Termasuk Mu'annas yang juga memperingatkan masyarakat dengan aksi penipuan yang mengatasnamakan agama, termasuk soal investasi. Hal ini diungkapkan Mu'annas dalam cuitan Twitter @muannasalaidit pada Minggu 16 Mei 2021. Belakangan marak penipuan atas nama agama termasuk investasi, tulis Mu'annas seperti dikutip dari pikiranrakyatdepok.com dari Twitter @muannasalaidit. Menurut politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI bahwa mudahnya para penipu melancarkan aksinya karena dibalut dengan agama dan rasa kasihan, sehingga masyarakat yang mudah iba kerap menjadi sasaran para penipu untuk memanfaatkan mereka. Kadang mudah iba dan peka dengan keadaan dalam hidup ini tidak cukup, suka dimanfaatkan tambahnya. Mu'annas Alaidit menyayangkan adanya aksi-aksi para penipu di atas penderitaan negara lain dengan memanfaatkan rasa iba dan rasa kasihan masyarakat Indonesia sehingga memudahkan penipu dengan modus donasi beraksi. Penggalangan donasi marak muncul saat situasi konflik Israel dan Palestina kembali memanas. Saling serang militer kedua negara membuat banyak warga sipil menjadi korban, bahkan termasuk anak-anak Palestina. Gambar dan foto mereka dijadikan modal untuk meminta belas kasihan para penggalang dana agar hati masyarakat tersentuh. Kadang mudah iba dan peka dengan keadaan dalam hidup ini tak cukup suka dimanfaatkan.